Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Kuswoyo, mahasiswa Teknik Mesin S1 reguler C. Kali ini saya akan membahas contoh soal UTS. Soal yang akan kita bahas adalah menghitung kecepatan di sini pada mekanisme 4 batang penghubung. Ini kita ada punya batang hubung 1, 2, 3 dan 4 yang bergerak. Di sini untuk batang hubung di bawah ini berputar searah jarum jam dengan kecepatan sudut yang konstan sebesar 15 radian per second. Nah, ini kita yang akan bahas di sini yaitu untuk menghitung kecepatan di titik A, kemudian kecepatan P relatif A dan kecepatan titik B. Dengan panjang batang O12A sama dengan 142 mm dan batang AB 195 mm. Diketahui di sini untuk batang hubung 2 terhadap sumbu X adalah 50 derajat. Kemudian batang hubung 2 terhadap batang hubung 3 adalah 100 derajat. Kemudian diketahui untuk omega 2 sama dengan 15 radian per second. Kemudian O12A sama dengan 142 mm dan AB di sini panjang adalah 192 mm. Selanjutnya kita analisa kecepatan pada bodi 2 pada titik A. Ya, di sini kita hitung dengan omega 2 dikali 0,2012 A sama dengan 15 radial per second dikali 142. Jadi hasilnya adalah 2130 mm per second atau 213 cm per second. Kemudian untuk arah pada titik A, ya, arah kecepatan pada titik A di sini tegak lurus, ya, 0,12 yang posisi terhadap A ini tegak lurus terhadap kecepatan A. Selanjutnya kalau kita ukur terhadap sumbu X, di sini kita dapatkan sudut ini X, ya, X kita dapatkan sudut 40 derajat arah ke bawah. Jadi di sini untuk arahnya yaitu terhadap titik A adalah minus 40 derajat. Untuk sudut arah sudut VA ini bergerak ke bawah, sehingga jika pergerakannya searah jarum jam ke bawah ini hasilnya adalah minus. Di sini kita ketahui minus 40 derajat. Dengan demikian kita sudah mendapatkan untuk arah dan besar sudutnya dari batang A. Selanjutnya kita analisa kecepatan terhadap bodi 3. Di sini untuk menghitung besar dari kecepatan bodi 3 terhadap relatif bodi kecepatan B relatif A, di sini untuk omega 3 dikali AB sama dengan omega 3 kali 195 mm. Di sini untuk panjangnya diasumsikan, ya. Untuk arah kecepatan B terhadap B relatif A adalah tegak lurus AB, di sini sudut 90
ya, hingga terhadap X-nya di sini ini 90 derajat, hingga terhadap X adalah sudutnya 60 derajat. Kalau kita asumsikan untuk sudut 60 ini adalah arahnya ke atas, maka di sini untuk theta kecepatan B relatif A adalah 60 derajat. Ini kita asumsikan. Jadi untuk kecepatan pada batang 3, untuk besarnya belum diketahui, tapi untuk arahnya sudah bisa diketahui ya. Selanjutnya untuk analisa bodi 4, ini untuk besarnya belum kita ketahui, namun untuk arahnya karena sejajar, maka arah kecepatan B-nya di sini sejajar terhadap sumbu X. Selanjutnya untuk persamaan kecepatan relatif, di sini untuk persamaan relatif kecepatan B relatif A, di sini untuk B-nya belum diketahui, hanya A-nya yang diketahui, kemudian dikurangi untuk kecepatan B dikurangi kecepatan A. Di sini untuk kecepatan B untuk besarnya tidak diketahui, arahnya saja diketahui. Kemudian untuk kecepatan A, ini arah dan besarnya yang tadi kita hitung sudah diketahui. Selanjutnya kita membuat poligon kecepatan. Di sini karena yang kecepatan di titik A untuk arah dan besarnya diketahui, maka kita hitung dulu untuk arah kecepatan dan besarnya yang A yang kita hitung dulu ya. Di sini untuk plotting kecepatan di titik A, besarnya yang tadi kita hitung adalah untuk kecepatan terhadap A-nya 213 cm per second, kemudian theta sudutnya minus 40 derajat. Selanjutnya kita buat plotting untuk arah sumbu X, kemudian ini adalah arah sumbu Y, dimana untuk arah terhadap 0 di sini untuk sumbunya di sini kita ketahui besarnya atau arahnya adalah 213, kemudian sudutnya adalah karena ke bawah adalah 40 derajat. Kemudian kita hitung plotting arah kecepatan pada bodi 3, dimana untuk bodi 3 di sini untuk besarnya belum diketahui ya, namun untuk arahnya di sini diasumsikan 60 derajat, maka kita hitung dari sumbu A. Di sini kita tarik garis sumbu X sejajar arah X, kemudian kita tarik garis hayal di sini membentuk sudut 90 derajat terhadap batang A. Ini 90, sehingga di sini kita asumsikan 60 derajat. Setelah kita plotting untuk arah dan besarnya kecepatan B terhadap A, di sini kita dapatkan plotting dari titik 0 ke A. Di sini kita ketahui 213 kita dapatkan, dan sudut minus 40, kemudian yang terhadap sumbu X ini kita sudutnya adalah 60, maka untuk arah A terhadap B ini ke atas, maka kita hitung dengan skala 1:1 terhadap sumbu X, kemudian B ini maka kita dapatkan besarnya adalah 190, kemudian untuk titik 0 terhadap B didapatkan 287. Dari sini, dari plotting ini kita lanjutkan ke
perhitungan kecepatan bodi 3. Di sini kita ketahui untuk arah omega 3-nya adalah ke atas, kemudian arah sumbu untuk bodi 3 di sini ke atas dengan sudut 60 derajat terhadap X. Maka kita hitung persamaan untuk omega 3 dikali AB sama dengan omega 3 kali AB nya adalah 19,5 cm sama dengan besarnya untuk arah AB di sini adalah 190. Di situ kita kalkulasi untuk omega 3 itu 190 bagi 19,5, maka kita dapatkan 9,743 radial per second dengan arah berlawanan jarum jam. Kemudian dari poligon ini kita bisa hitung untuk kecepatan di bodi 4. Ya, di sini kita ketahui untuk besarnya 284, maka besar kecepatan B ini 287 cm per second. Di sini untuk bodi 4 ini bergerak terhadap sumbu X. Di sini sumbu X arahnya positif ya, ke kanan, maka untuk arah VB sumbu X positif. Ya, kenapa untuk sumbu X bergerak positif? Karena untuk pergerakan absolut dari selalu dimulai dari titik 0 untuk arah kecepatan B ini dari 0 ke B bergerak ke kanan. Artinya kalau kita di sini 0 ya, posisi Y sebagai 0, maka bergerak ke kanan adalah sumbu X positif. Demikian perhitungan untuk kecepatan persoalan UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.